Apakah kamu kenal dengan seseorang yang bisa dengan mudah bergaul dengan orang lain? Mereka adalah orang yang enak diajak ngobrol, orang yang sering kita mintain saran, mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan buat kita merasa didengar. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dari sebuah hubungan yang sehat, tapi tidak selalu mudah. Kadang kita menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu bagaimana berkomunikasi satu sama lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Super Communicators karya Charles Duhigg. Buku ini membahas bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Dalam sebuah komunikasi, pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Apa yang ingin kamu sampaikan pada seseorang, begitu juga sebaliknya. Namun tidak semua orang berbicara dengan orang lain secara sadar memahami apa yang mereka inginkan. Seringkali kita menganggap remeh komunikasi. Kita merasa karena kita sudah berkomunikasi seumur hidup, maka tidak ada yang perlu kita pelajari lagi. Tidak heran apabila selama ini kita kesulitan menyampaikan apa yang kita mau kepada orang lain. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, 3 jenis percakapan. Apakah kamu pernah merasa kesulitan berbicara dengan seseorang? Mungkin selama ini kamu tidak bisa membedakan 3 jenis percakapan, practical, emotional, dan sosial. Pertama, practical conversation. Ini adalah jenis percakapan yang berorientasi pada solusi. Ketika orang memulai percakapan ini, mereka hanya butuh solusi. Kedua, emotional conversation. Ini adalah jenis percakapan yang berorientasi pada perasaan, kepercayaan, dan memori. Ketika seseorang memulai percakapan ini, mereka butuh kamu untuk empati. Mereka tidak ingin mendengarkan solusi. Ibaratnya, mereka hanya ingin bahu untuk bersandar atau sebuah pelukan hangat. Ketiga, social conversation. Ini adalah jenis komunikasi yang berorientasi pada hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita dilihat oleh orang lain dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ketika seseorang memulai percakapan ini, mereka hanya ingin didengar. Mereka tidak butuh solusi atau bahu untuk bersandar. Nah, kesalahan paling umum dalam berkomunikasi adalah kita tidak tahu apakah seseorang itu ingin dibantu, didengar, atau dipeluk. Sebagai contoh, apabila seorang teman mengatakan kalau dia sedang mengalami hari yang buruk, ada 3 rute yang berbeda dalam percakapan itu. Apakah orang itu ingin kamu berempati dengan apa yang dia rasakan, memberikan solusi atas masalah yang dihadapi, atau berdiskusi kasual atas masalah tersebut? Namun tentunya tidak semua percakapan hanya berada dalam satu keranjang. Kadang kita berpindah dari satu jenis ke jenis lainnya. Kita mungkin memulai percakapan yang emosional dan orang itu butuh empati. Tapi pada akhirnya kita bisa saja bergerak menuju percakapan yang solutif. Sebagai contoh, hari ini kamu dimarahi oleh atasan karena kesalahpahaman. Ketika kamu pulang, kamu lalu cerita dengan orang terdekat. Jika saran yang kamu terima adalah coba kamu berusaha jalin hubungan yang lebih akrab dengan bos kamu agar komunikasi kalian makin cair. Kemungkinan besar kamu akan kesal. Karena pada saat itu, kamu tidak butuh solusi. Kamu hanya butuh didengar atau orang lain merasakan empati atas apa yang sedang kamu rasakan. Inilah yang menjadi sumber kesalahpahaman jika kita berbicara dengan jenis komunikasi yang berbeda. Kedua, kenapa kita perlu belajar komunikasi? Kita tidak dilahirkan sebagai seorang yang tahu caranya berkomunikasi secara efektif. Tapi kemampuan komunikasi yang baik adalah keahlian yang bisa dipelajari oleh setiap orang apabila dia menyiapkan diri sebelum berdiskusi, bertanya pertanyaan yang dalam, dan bertanya pertanyaan lanjutan. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, persiapan sebelum komunikasi. Coba ingat ketika kamu ingin presentasi sebuah proyek yang penting. Tentunya kamu berlatih dulu kan? Kamu menyiapkan slide satu demi satu. Lalu kamu mulai latihan cara presentasinya. Cara yang sama bisa kamu praktekkan di tempat kerja. Misalnya, ketika kamu bertemu orang baru, manajer yang baru pertama kali ketemu misalnya. Sebelum bertemu, coba tulis daftar topik apa saja yang ingin kamu bahas. Bisa terkait pekerjaan atau tidak. Misalnya, kemarin weekend ngapain, sekarang lagi sibuk kerjaan proyek apa, dan sebagainya.
Walaupun kamu mungkin saja tidak bertanya semua hal yang kamu tulis, tapi setidaknya kamu lebih percaya diri karena kamu punya persiapan. Kedua, bertanya pertanyaan yang dalam. Ketika sebuah percakapan bergulir, mungkin kamu bisa melempar 1 atau 2 pertanyaan yang dalam. Maksudnya adalah pertanyaan kepada seorang yang berhubungan dengan apa yang mereka percayai, nilai yang mereka anut, atau pengalaman yang mereka miliki, sehingga harapannya kita bisa mengenal orang itu dengan lebih baik. Mungkin bisa sesederhana pertanyaan, bagaimana hari yang sempurna menurut kamu? Atau bisa juga pertanyaan yang berat, seperti apa hal yang paling kamu sesali. Beberapa pertanyaan mungkin tidak terlihat begitu dalam di awal. Misalnya, coba ceritakan tentang keluarga kamu, atau kenapa kamu terlihat bahagia hari ini. Namun dari pertanyaan awal ini, kita mengajak mereka untuk menjelaskan apa yang membuat mereka bangga, khawatir, bahagia, atau bersemangat. Atau jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa menggunakan pertanyaan sehari-hari lalu dibungkus ulang. Contohnya begini, daripada kamu bertanya, di mana kamu tinggal, nah sekarang kamu tanya, apa yang kamu sukai dari lingkungan tempat tinggalmu sekarang. 2 pertanyaan yang berbeda akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Di pertanyaan pertama, lawan bicara mungkin hanya menjawab, saya tinggal di Jakarta. Tapi di pertanyaan kedua, mungkin dia akan bercerita kalau lokasinya ternyata dekat dengan tol, suasananya masih asri, dan sebagainya. Ketiga, tanyakan pertanyaan lanjutan. Jika kamu sudah bertanya hal yang dalam, lalu apa? Tanyakan pertanyaan lain sebagai gestur kalau kamu emang beneran dengerin. Pertanyaan lanjutan adalah tanda kalau kamu ingin tahu lebih lanjut. Ini adalah cara kita terhubung dengan orang lain. Kita bertanya apa yang mereka rasakan tentang sesuatu, lalu lanjutkan dengan pertanyaan yang menjelaskan apa yang kita rasakan. Jangan lupa juga untuk cari kesamaan di antara kalian, misalnya latar belakang, nilai yang dia anut, kepercayaan tentang sesuatu, dan sebagainya. Kesamaan ini akan menjadi fondasi dari sebuah hubungan. Ketiga, tips komunikasi efektif. Mungkin miskomunikasi terjadi karena kita tidak benar-benar mendengarkan lawan bicara. Kita tidak berusaha memahami apa sih yang mereka katakan. Ada 3 aturan yang bisa kamu praktekkan. Pertama, perhatikan jenis percakapan apa yang sedang terjadi. Kedua, katakan apa yang ingin kamu katakan dan apa yang mereka inginkan. Ketiga, tanyakan juga apa yang mereka rasakan dan ungkapkan apa yang kamu rasakan. Jadi, lain kali ketika kamu terlibat dalam sebuah percakapan, apalagi percakapannya sulit, perhatikan apa yang sedang dirasakan dan diinginkan oleh si lawan bicara. Dari situ, kamu bisa memberikan respon yang tepat. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.